Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Stefani dengan NIM 2309075010118 dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dashboard Insight yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman kelompok saya dengan topik segmentasi destinasi wisata di Kota Malang berdasarkan tingkat popularitas dan tren kunjungan menggunakan metode K-means clustering. Nah, eh, kami melakukan analisis ini karena Kota Malang memiliki ratusan destinasi wisata mulai dari kuliner, rekreasi, sampai akomodasi. Namun tanpa analisis yang tepat, data tersebut hanya menjadi tumpukan angka yang sulit untuk dipahami. Karena itu, Insight hadir untuk mengubah data mentah menjadi insight yang lebih strategis secara mudah dibaca. Nah, pada dashboard ini kami menggunakan K-means clustering untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan karakteristiknya, seperti rating, jumlah kunjungan, dan kapasitas destinasi. Metode ini dipilih karena cepat, objektif, dan cocok digunakan untuk dalam data yang jumlahnya sangat besar. Selain itu, dengan bantuan metode Elbow, kami menemukan bahwa jumlah cluster yang paling optimal adalah 3 cluster. Nah, dari dashboard ini terdapat beberapa menu, ada ringkasan eksekutif, analisis clustering, tren kunjungan, insight dan strategi, dan juga di sini ada beberapa parameter yang bisa kita pilih. Di sini ada kategori wisatanya, ada akomodasi, kafe dan dessert, restoran dan rumah makan, wisata dan rekreasi. Nah, ini kalau dipilih akan mengikuti sesuai datanya. Nah, di sini juga ada jumlah cluster yang bisa dipilih untuk kita lihat. Ada 2 cluster, 3, 4 sampai 5 cluster. Nah, di sini ada menu ringkasan eksekutif. Nah, di mana pada menu ini terdapat beberapa visualisasi utama. Yang pertama di sini ada peta interaktif yang menunjukkan persebaran destinasi wisata di Kota Malang. Warna dari titik-titik yang ada di peta ini menunjukkan klaster, sedangkan ukuran lingkarannya ini menunjukkan tingkat kunjungan wisatawannya. Nah, di sini juga ada donut chart yang memperlihatkan kategori destinasi yang paling dominan. Nah, dari visualisasi yang paling dominan di sini adalah akomodasi dan rumah makan. Nah, di sini juga ada beberapa KPI, yaitu total destinasi wisata. Selanjutnya ada estimasi total kunjungan per tahun dan juga jumlah klaster aktifnya yang kita pilih sesuai ini di parameternya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu analisis clustering, di mana pada tahap analisis ini, kami terlebih dahulu menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode Elbow. Nah, pada grafik Elbow ini, sumbu X ini menunjukkan jumlah klaster atau K-nya, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan nilai WCSS-nya. Berarti, semakin kecil nilai WCSS-nya berarti data dalam klaster semakin mirip atau semakin dekat. Nah, dari grafik terlihat bahwa paling signifikan terjadi dari titik klaster 2 ke klaster 3. Lalu selanjutnya grafik mulai stabil sehingga dipilihlah 3 klaster sebagai jumlah yang paling optimal. Nah, selanjutnya di sini juga ada grafik scatter plot cluster interaktif di mana di sumbu X-nya ini menunjukkan rating destinasi, sedangkan sumbu Y-nya ini menunjukkan estimasi jumlah kunjungan per tahun. Nah, untuk warna-warna dalam grafik ini menunjukkan hasil cluster dari metode K-means yang telah dilakukan. Nah, hasilnya terbagi menjadi 3 cluster, yaitu cluster pertama yang diwarnai merah, itu cluster populer, di mana ratingnya tinggi tapi kunjungannya belum terlalu ramai. Yang kedua ada cluster yang berwarna biru, ini adalah cluster hidden gems, merupakan destinasi yang masih relatif sepi namun memiliki potensi untuk berkembang. Dan klaster ketiga ada klaster masterism yang berwarna orange, yang merupakan klasternya itu isinya ratingnya tinggi dan jumlah kunjungannya juga sangat tinggi. Nah, di bawah grafik ini terdapat juga dua tabel pendukung. Tabel pertama ini, yang ini merupakan ringkasan statistik per klaster, di mana uh, tabel ini menampilkan ringkasan statistik setiap klaster seperti rata-rata rating dan jumlah kunjungan, sehingga bisa memudahkan perbandingan performa antar klaster. Nah, untuk tabel kedua ini
Dia menampilkan data destinasi pada masing-masing klaster sehingga pengguna bisa melihat secara langsung hasil pengelompokan dan bisa mencari destinasi tertentu dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu tren kunjungan. Nah, pada menu tren kunjungan ini terdapat beberapa grafik yaitu line chart, heat map, dan juga box plot. Nah, ketiga grafik ini menunjukkan bahwa kunjungan wisata ini meningkat drastis pada bulan Juli dan Agustus yang bisa dibilang ini adalah musim high season karena adanya musim liburan panjang. Nah, cluster masterism adalah menjadi segmen yang paling ramai, tetapi juga memiliki risiko kepadatan wisata yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu insight dan strategi. Nah, pada menu ini, sistem dalam dashboard memberikan ringkasan cepat yang merupakan hasil analisis dari clustering. Nah, dari hasil tersebut, segmen masterism menjadi penggerak utama pariwisata karena memiliki rata-rata kunjungan tertinggi. Sementara itu, segmen populer menjadi kelompok dengan jumlah destinasi terbanyak. Sistem dalam dashboard juga memberikan rekomendasi anggaran, yaitu fokus pemeliharaan untuk destinasi ramai di cluster masterism dan fokus promosi untuk destinasi hidden gems yang potensial tetapi masih kurang dikenal banyak orang. Nah, di menu ini terdapat juga radar chart yang menampilkan karakteristik tiap cluster berdasarkan rating, kunjungan, dan juga kapasitas destinasi. Nah, di sini ada klaster populer yang berwarna hijau. Dia itu unggul pada jumlah kunjungan. Untuk klaster hidden gems yang berwarna merah, dia itu memiliki rating dan kapasitas yang baik, tapi kunjungannya masih sangat rendah. Nah, sedangkan untuk masterism, klaster masterism yang berwarna orange ini, dia memiliki keseimbangan antara kapasitasnya besar dan kunjungannya juga sangat tinggi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, sistem dalam dashboard juga ini memberikan strategi yang berbeda untuk tiap cluster. Nah, untuk cluster masterism, sistem memberikan strategi untuk tingkatkan kapasitas fasilitas umum dan menerapkan sistem manajemen keramaian atau crowd control untuk menghindari over tourism di musim liburan. Nah, untuk cluster populer, sistem merekomendasikan strategi untuk mempertahankan layanan premium dan menciptakan paket wisata kolaborasi dengan destinasi lain di sekitarnya. Dan yang terakhir untuk cluster hidden gem, sistem merekomendasikan untuk strateginya itu menggencarkan kampanye pemasaran digital melalui media sosial berbasis video seperti Reels dan TikTok, dan juga mengajukan proposal perbaikan akses jalan untuk penunjuk arah ke lokasi destinasi. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai dashboard website ini, mulai dari fitur, visualisasi yang ada di dalamnya. Jadi, melalui dashboard website ini, data pariwisata Kota Malang dapat dianalisis dengan lebih cerdas, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, terarah, dan berbasis data. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.